Ya, modul 4 ini kita bicara fungsi, tuple, dictionary, exception, dan data processing. Pertama, fungsi. Nah, fungsi ini ya mirip dengan yang di Java, kalau Anda pernah pakai Java ya, atau di ya, bahasa pemrograman lain ya, PHP itu juga kan juga ada fungsi ini. Ya, mirip-mirip lah. Pakai ada nama fungsi, ada kemudian ada kurung buka kurung tutup ya. Di dalamnya itu ada argumennya nanti. Ya, saya agak cepat aja yang jelaskannya karena saya kira Anda sudah paham ya pemrograman ya. Cuma nanti kan beda ya. Kalau di Python sih lebih mudah. Di komposisi ini. Di komposisi ini ya, ini ya apa? Programnya yang besar dipecah-pecah ke dalam modul-modul. Ini prinsip di ini ya, pemrograman terstruktur gitu. Ya, jadi satu program yang besar kita pecah-pecah ke dalam modul-modul, ke dalam fungsi-fungsi gitu. Ini Python juga sama ya, dia ada punya banyak modul. Jadi contoh fungsi, ya ini saya kira mirip dengan Java ini ya. Jadi ini input ini, contoh untuk input. Print dan itu sudah pernah kita coba nih ya. Jadi akan nanti dicoba sendiri saja. Nah, ini membuat fungsi sendiri ya, membuat fungsi sendiri ini diawali def ini ya, terus nama fungsinya kurung buka kurung tutup titik 2. Nah, ini menjorok ke kanan itu ya, terus ada isinya, function body atau isinya. Jadi ada keyword def, kata define ya, def. Terus ada nama fungsi, ada kurung buka kurung tutup, yang parenthesis kurung buka kurung tutup, ada titik 2, terus diikuti isi fungsi atau tubuh dari fungsinya. Contohnya ini kalau cuma satu instruksi saja di dalam fungsi, ya seperti ini. Ya, ini baru fungsi sederhana, jadi bisa langsung dicoba sendiri nanti ya. Dan cara kerja fungsi ya, jadi invocation itu pemanggilan fungsi. Ya, invocation itu pemanggilan fungsi. Nah, ini fungsinya, jadi kalau ini kan kalau fungsi nggak dijalankan ya, dia baru dijalankan ketika dia dipanggil. Jadi yang dipanggil pertama ini print, we start here. Terus nah ini baru dipanggil fungsinya message, dia dipanggil maka dia masuk ke sini print enter next value. Setelah dia selesai maka lanjut ke instruksi berikutnya setelah dia dipanggil ini ya. Dia balik ke ini print the end is here. Ya ini saya kira mudah dipahami ya Pak. Saya kira Anda sudah belajar bahasa pemrograman lain ya seperti Java, PHP dan mungkin ada yang sudah kenal C++ atau bahasa programan yang lain, prinsipnya sama kok, fungsi di situ. Ya, ini ringkasan dari fungsi di sini. Nah, ada fungsi yang punya parameter ya, parameterized function ya. Jadi parameter ada ditaruh di tanda kurung ini ya. Ada function, ada parameternya. Ya, contohnya ini, ya, ini kita kasih nama number ini parameternya. Nah, ini contoh yang lebih lengkap ya, di print enter a number, terus number. Ya, kita udah buat parameter, tapi kita belum meng-assign parameter dengan seberapa value. Ya, benar. Nilai parameter diturunkan dari lingkungan fungsi ya. Ingat menyebutkan satu atau lebih parameter dalam fungsi juga sebuah kebutuhan dan kamu harus memenuhinya pada saat memanggil. Dia harus memberikan sebanyak argumen yang didefinisikan. Jadi kalau kita sudah di definisinya ada parameter ya, pada saat kita panggil ya harus kita kasih parameternya.
sesuai dengan jumlah parameternya. Kalau tidak sesuai ya akan muncul pesan error. Ini saya kira sama dengan yang di Java. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh yang error kalau ini yang kita jalankan. Ya, dia akan muncul pesan error ya kan. Di sini ada satu parameter ya. Cuma pada saat memanggil ya invocation-nya kita nggak ngasih parameter. Nah, misalnya kita isi 5 gitu ya. Ini saya clear dulu. Jalankan. Nah, baru bisa dia. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah satu contoh yang ini pemrograman yang jelek ya. Mengapa? Karena nama untuk parameter sebuah fungsi di sini digunakan juga sebagai nama variabel. Ini adalah contoh yang jelek, akan membingungkan Anda. Saya sering menjumpai orang yang belajar pemrograman bingung dengan kasus kayak gini. Ini coba saya copy ke sini aja ya. Nah, ini kalau dijalankan apa outputnya? Jadi kalau number 1, 2, 3, 4, message 1, print number. Ini keluarnya apakah 1 atau 1, 2, 3, 4 setelah enter a number 1 gitu ya. 1 atau 1, 2, 3, 4 kalau kita jalankan ya enter a number 1, tapi di sini outputnya 1, 2, 3, 4 sama seperti ini. Ya, mengapa? Walaupun number di sini dia enter a number di sini 1 nilainya ya. Tetapi ketika print number di sini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi number di sini itu ini sebagai parameter itu beda number dengan number yang ada di sini. Ini variabel. Nah, ketika dia jadi parameter fungsi, maka number ini ya cuma ada di dalam fungsi ini aja. Jadi kalau misalnya saya kasih tanda pagar ya, saya kasih komen ini, kalau saya jalankan error dia. Ya, ini kalau saya jalankan akan muncul pesan error. Ya. Name number is not defined. Kok not defined? Padahal di sini ada. Ketika dipanggil di sini bisa kok di sini not defined. Ya, karena ini number di sini ini hanya parameter dari fungsi ini saja, hanya dikenali di dalam fungsi ini saja. Dia tidak dikenali di luar fungsi. Ya, maka begitu kalau ketika kita punya ini ya, misalnya ini number 1, 2, 3, 4, saya pindahkan di bawah sini ya. Ini juga sama. Ya, ketika print number ya, numbernya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Sama seperti tadi. Sama seperti ketika ini masih di atas. Ya, ini kalau saya jalankan ya, print number, no, nah, misalnya itu. Enter number 1, no, 1, 2, 3, 4. Ya. Di antara variabel di sini ya dengan yang berada di sini itu beda. Ini number di sini hanya dikenal di. Maka saran saya supaya Anda tidak bingung parameter kalau Anda mendefinisikan variabel di dalam fungsi itu kalau saya kasih a di depannya di number gitu. Number sehingga tidak membingungkan. Ya, jadi kalau a number saya kasih a di sini maka dia maksudnya ya dia di dalam fungsinya aja, dikenali di dalam fungsi. Ini cuma saran aja ya, bukan suatu keharusan. Ya, ini saran dari saya supaya tidak bingung yang baca ya. Yang baca tidak bingung, yang buat bikin program juga tidak bingung. Ya, saya biasa kasih a di depan kalau ini saya masukkan ini sebagai variabel di dalam fungsi. Ya, itu saran aja sih. Ya, ini masih lanjut ya fungsi yang dengan parameter ini parameternya bisa lebih dari satu ya, word, number, letter, word, number. Di contohnya ini, ya ini saya copy aja, paste sini ini kalau dijalankan ini, enter telepon, number sudah jadi enter wordnya telepon, numbernya ini 11. Ini kalau di message-nya number ya dia
enter number, numbernya number. Jadi di sini kalau di Python itu variabelnya bisa diisi tipe data apa saja, bisa diubah-ubah tipe datanya ya. Seperti kemarin sudah pernah saya kasih contoh ya. Pertama variabelnya integer tapi terus diisi string itu bisa. Ya, diisi string itu bisa, jadi misalnya number ABCD gitu ya. ABCDE ini saya hapus dulu. Ya, ini enter number ABCDE. Ini misalnya saya kasih float. Ya, enter numbers, ini 11 itu integer, ini float. Ya. Terus ini string ABCD. Nah, ada positional parameter passing. Ini kalau di Java itu posisional semua ya. Jadi posisional itu ya kita memasukkan variabelnya ya, nilai variabelnya itu sesuai dengan posisi. Jadi misalnya ini my function A, B, C. Nah, kita panggil my function 1, 2, 3. 1 itu ya masuk ke A, 2-nya itu masuk ke B, 3-nya itu masuk ke C. Jadi sesuai dengan posisinya. Ya, sesuai dengan posisinya. Kayak tadi sebenarnya sudah ada contohnya tadi ya. Kita contohkan lagi di sini. Nah, maka look itu jadi first name, Skywalker itu ya jadi last name-nya. Jesse masuk di first name, Quick last name-nya, dan seterusnya bahkan. Nah, ini lebih. Nah, my name, first name. Ini bedanya apa ya? Hello, my name is first name, last name. Oh, ini kalau dibalik ya. Tetap Skywalker look ya. Skywalker. Padahal ini, jadi Skywalker tetap jadi first name, look-nya jadi last name ya. Jadi sebenarnya harusnya kan look Skywalker ya. Skywalker itu last name-nya. Jadi dia sesuai posisinya ya. Sesuai posisinya. Posisi pertama ya masuk ke parameter pertama, posisi kedua masuk parameter kedua, dan seterusnya. Itu yang disebut positional parameter. Ini kalau di Java ya saya kira sama ya. Positional. Nah, yang beda di Java ini keyword argument passing. Ya, keyword argument. Nah, ini kalau di sini berarti tidak sesuai dengan posisinya, tetapi sesuai dengan keywordnya. Keywordnya apa ya? Keywordnya sesuai dengan parameternya. Ini ya, jadi keywordnya adalah first name dan last name itu. Jadi ketika dipanggil, dia sebut first name-nya siapa, last name-nya siapa. Atau mau disebut last name-nya siapa, first name-nya siapa. Jadi dia nyebut berdasarkan keyword-nya. Jadi keyword-nya disebut. Ya. Keyword nama parameternya disebut. First name, last name ya. Atau mau disebut last name-nya dulu, terus kemudian first name boleh. Jadi posisinya bebas gitu di sini ya. Tetapi berdasarkan keyword harus disebut keywordnya. Ya, harus disebut keywordnya. Nah, keywordnya itu harus ada di sini ya. Oh, ini contoh yang error ini. Ada dia pakai surname lah, padahal surname tidak ada di definisi fungsinya, tidak ada parameter surname. Maka ini kalau dijalankan ya dia error. Ini errornya ini. Get unexpected keyword argument surname. Jadi keywordnya ya harus sesuai dengan definisi fungsinya. Nah, kita bisa mencampur-campur antara posisional dan keyword, tetapi yang posisional harus disebut dulu. Ya, jadi keywordnya tuh kalau yang pakai keyword harus di belakang yang posisional. Jadi posisional dulu baru boleh keyword. Ya, posisional dulu baru boleh keyword. Kalau ini contoh yang pakai posisional semua ya. Nah, kalau ini yang contoh yang pakai keyword. Jadi ini print ABCD. Ini kalau heading 1, 2, 3, ini kalau dijalankan ya hasilnya adalah 1 tambah 2 kan 6. Oke. Nah, ini yang kalau pakai keyword ya, pakai keyword semua kalau yang ini ya.
Ini kalau dijalankan ya sama ya, hasilnya 2 tambah 3 tambah 1. Ya, ini A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1, hasilnya 0. Kalau yang nyampur seperti ini. Nah, ingat ya, yang pakai keyword harus di belakang. Tidak bisa C dengan satunya di depan ya. Terus ada yang posisional gitu, nggak bisa. Jadi yang posisional harus di sebelah kiri ya. Jadi harus di depan dulu, baru kemudian boleh yang keyword. Ya, ini kalau gini boleh. Sama nanti hasilnya ya. 3 tambah 2 tambah 1, 6 ya. Jadi misalnya kalau di sini B sama dengan 2-nya saya pindah ke depan, itu error nanti. B sama dengan 2, nah, ya, positional argument follow keyword argument, ini nggak boleh. Jadi yang posisional harus di depan, ya, 3-nya itu harus di depan. Di 3 ini yang tanpa keyword itu ya harus di depan. Kalau B-nya saya taruh di sini boleh, ya B-nya saya taruh di situ boleh. Ya kalau B-nya saya taruh di sini boleh. Ya B-nya sesuai ya. Jadi ini akan masuk ke posisi yang pertama yaitu A. Terus B-nya 2, C-nya 1. Jadi 3, 2, 1 dengan 6. Ya, itu nyampur antara posisional dan keyword. Ya, ini lebih detail lagi. Nah, kita bisa ngasih nilai default. Ya, kita kasih. Nah, kalau kita sudah kasih nilai default, maka nanti pada saat manggil tidak perlu kita. Jadi contoh ya, kita bisa panggil ya seperti biasa ya, pakai. Tadi kan di sini ada 2 parameter ya, first name dan last name. Cuma di sini last name-nya sudah dikasih default-nya adalah Smith. Kita bisa panggil 2 parameter ini ya, James sama Do gitu ya. Kalau dijalankan ya James Do gitu hasilnya ya. Hello, my name is James Do. Atau kita bisa kasih nama satu ini. Jadi parameternya cuma satu. Nah, satu ini nanti masuk ke first name. Henry ini masuk ke first name. Last name-nya dia Smith karena di sini default-nya Smith. Jadi kalau cuma dipanggil dengan satu parameter, maka parameter yang lainnya akan ngambil nilai default-nya. Jadi kalau saya jalankan Henry Smith jadinya ya. Hello, my name is Henry Smith. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa panggil juga dengan keyword ya, ini kan posisional. Ya. Keyword, tapi di sini keywordnya yang first name ya. Ya, kalau kita tambah dengan last name gimana ya bisa aja. Jadi kan yang dipakai yang disebut di sini ya, bukan default. Jadi kalau kita mau ganti defaultnya ya kita sebutkan aja di sini. Misalnya di sini tuh William Doe nanti kan jadinya. Terus ya William Doe. Tapi kalau nggak kita tambah last name di sini ya nanti last name-nya akan ikut default-nya. Ya, ini bisa semua parameter kita kasih nilai default tuh bisa. Kita bisa ini kalau misalnya depannya tadi ya tambah default ya John. Ini sama dengan John gitu ya. Terus nah ini dipanggil tapi dengan parameter. Jadi kalau kita mau ganti last name-nya ya harus pakai keyword ya. Karena kalau tanpa keyword yang diganti yang first name-nya. John Hopkins ya, John Hopkins. Ya, jadi kalau ini saya hapus ya, last name ini saya hanya Hopkins aja, maka jadinya ya Hopkins Smith. Ya, ini karena dianggap posisional, dia menggantikan first name-nya ini, jadi Hopkins Smith. Jadi kalau kita masukkan Hopkins itu menggantikan last name ya harus kita sebut pakai keyword. Ya, ini sudah section summary, ya, saya kira bisa dibaca-baca lagi ya. Sama dengan yang tadi.
Nah, fungsi yang mempunyai kembalian ya, punya nilai balik ya. Jadi tadi kan kita pelajari seperti ini ya, the function lah. Tidak ada returnnya ya. Kalau return itu jadi supaya nama fungsinya nanti mempunyai nilai, punya nilai. Kalau di Java tadi kalau yang nggak punya nilai itu kalau nggak salah void tipenya ya. Kan ada yang tipenya void, ada yang ada punya nilai. Nah ini kalau berarti ini dia punya nilai, ada returnnya. Contoh ini dia foreign function itu ya. Jadi kalau dipanggil kita bisa simpan ke dalam variabel. Kalau tidak ada returnnya, kalau kita simpan seperti ini nanti hasilnya adalah none. Ya, hasilnya adalah none nanti. Kalau cuma return aja, ini dipanggil tidak ada ininya ya. Print. Oh ini masih satu baris ini. If not, this is defaultnya true. Kalau dipanggil false, oh jadi dia langsung return, dia langsung balik. Tapi tidak ada nilai baliknya. Cuma true itu one. Nah, turn 1, 2, 3 nggak terpakai di sini. Oke, lanjut. Ya ini sama ya, ini contoh langsung aja ya. Bentar. Itu yang prof tadi apa sih? Efek dan set. Oh, ya ini pemanggilannya sama ya, cuma tadi kan nilai 1, 2, 3 ini akan masuk di foreign function ini terus disimpan di X kalau di sini ya. Ada operator assignment terus disimpan di X. Oke. None itu berarti ini keyword ya yang menandakan dia tidak ada gitu ya. Peran tipenya adalah non type, keywordnya none. Ini coba kalau kita copy. Ya kalau value none, ya if value is, jadi kalau kita ingin tahu value-nya itu nilainya none atau tidak, kita gunakan ini value is none ya, bukan value sama dengan none itu. Ya, kalau saya ganti sama dengan if value sama dengan none, nah ini print selesai. Kalau ini saya jalankan, oh ini bisa ya, sama dengan none bisa. Sorry, you don't carry ini. Ya. Tapi bisa juga pakai is tadi ya. Pakai is juga bisa. Dan lebih baik pakai is, jangan pakai sama dengan. Ini ada strain function. Ini kalau coba dipanggil dengan print strain function. Ini strain function ini dia di modulo 2, kalau sisanya 0, jadi kalau bilangan genap dia return true. Jadi kalau 2 ini masih true, nah kalau 1 dia none. Ya, jadi kalau genap dia return true. Nah kalau dia satu kan ini false jadinya ya, false maka nggak ada return dia. Ya, dia tidak ketemu instruksi return, karena return ini aja dijalankan kalau kan genap ya. Kalau ganjil dia nggak ketemu return, karena nggak ketemu return ya, jadi kan ya ini fungsinya jadi tidak mereturn apa-apa, maka dia nol. Nah supaya false ya mestinya ditambahi else titik 2 return true.
false. Nah, ini kalau dijalankan lagi, ya true, false. Nah, jadi ini harus hati-hati ketika ada membuat fungsi yang ada return-nya itu ya. Pastikan untuk semua kemungkinan kondisi dia akan mengembalikan nilai. Jangan sampai ada yang ketinggalan tadi kayak ini tadi. Ini saya hapus lagi nanti. Nah, true-nya sudah, tetapi untuk kondisi yang lain selain true, dia nggak ada kembalian. Nah. Ya, itu sering terjadi juga. Ini kita bisa mereturn list dan function ya. Jadi return-nya itu bisa list, kalau list ya seperti ini ya, return s ya. Print list sum. Kalau di jalannya dia menjumlahkan ya, jadi ya, di sum itu kan menjumlahkan elemen yang di dalamnya. 5 tambah 4, 9, 9 tambah 3, 12. Ya, 12 hasilnya. Ya. Jadi di sini, kalau ini berarti mereturn satu nilai ya, yang umum ya, biasa lah. Cuma di sini kalau ini jadi inputnya, parameternya di sini adalah LST-nya adalah list. Masalahnya kalau di sini saya ganti dengan satu nilai saja, 5 ini, ya akan error. Ya, ada pesan error ini ya, yang terakhir ini nggak kebaca sini. Object is not iterable ya. Jadi kalau kita mau gunakan for ya, yang LST-nya itu harus iterable. Iterable itu bisa dibuat iterasi gitu ya. Iterasi elemen-elemen, dia punya elemen-elemen yang bisa digunakan untuk iterasi. Maksudnya itu tidak iterable. Ya, karena nilai tadi 5 nih ya, tadi pakai 5. Tapi kalau ini 5-nya saya kasih kurung siku gini, jadi dia jadi list gitu ya. Ya, dia jadi iterable. Ya, hasilnya ya 5-nya aja, karena cuma ada satu elemen saja ya, hasilnya ya 5 itu aja. Ya, ini jadi parameternya list. Ya, ini contoh yang lain. Nah, bagaimana dengan function result? Bisa nggak kita ngirim result dalam bentuk list ya? Jadi ini string list itu ini ya, dalam bentuk list. Dia inisialisasi dengan list, kemudian di insert nilainya ya, dari 0 sampai n-nya di. Jadi mestinya diharapkan dia akan mengeluarkan ini ya, list dari 0 sampai 5. Nah, hasilnya ini 4. Jadi dia bisa mereturn sebuah list, bisa ya. Mereturn list bisa. Oke, section summary ya. Jadi ini ya yang tadi dipelajari sendiri, bisa dibaca-baca sendiri saya kira.